Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasril Mahendra. Saya adalah mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Palembang dengan program studi Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 dari jaringan komputer. Tugas 2-nya adalah sebagai berikut. Silakan pelajari panduan pada praktik tugas 2, kemudian praktikan setiap materi yang dijelaskan. Jadi pada tugas kedua ini adalah kita akan mempraktikkan dan mengimplementasikan TCP atau IP. Setelah mempelajari aktivitas belajar 8 ini, diharapkan mahasiswa mampu menggunakan CMD, mampu menjelaskan perintah-perintah pada TCP/IP, mampu mempraktikkan perintah-perintah pada TCP/IP. Oke. Yang pertama harus kita siapkan terlebih dahulu adalah kita harus membuka command prompt atau CMD pada Windows. Nah, karena saya menggunakan MacBook, jadi di MacBook tidak ada CMD, jadi saya menggunakan terminal. Langsung aja saya buka terminalnya seperti ini. Seperti ini terminalnya. Selanjutnya, yang pertama di sini kita akan melakukan perintah CD. Perintah CD adalah perintah untuk memindah-mindahkan direktori. Jadi kita langsung saja ketikkan CD. Lalu misalnya kita mau ke direktori download, kita ketik saja download. Kita sudah berada di direktori download pada MacBook Pro. Selanjutnya adalah perintah CLS. Perintah CLS adalah merupakan singkatan dari clear screen yang digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada di layar komputer. Digunakan untuk menampilkan file teks. Perintah ini hanya bisa digunakan untuk satu file saja dan hanya untuk file teks. Ya, oke. Karena di MacBook ini berbeda, di terminal tidak bisa kita ketikkan perintah CLS, tetapi kita bisa mengetikkan perintah clear, ya. Lihat ya, tadi teksnya, perintahnya terhapus, yang CD download tadi terhapus dan menjadi perintah yang baru, yang memulai dari kosong, dari awal. Terus yang ketiga, kita masukkan CLS plus tanda tanya ini. Sayangnya di macOS tidak ada perintah yang serupa karena macOS tidak memiliki perintah CLS. Namun seperti yang kita praktekkan tadi, kita dapat menggunakan perintah clear untuk membersihkan layar terminal. Perintah CLS strip tanda tanya ini adalah untuk menampilkan file bantuan untuk perintah CLS, memberitahu Anda bahwa CLS membersihkan layar. Ini adalah file bantuan dasar. Perintah yang lebih kompleks akan memiliki file bantuan yang lebih mendalam. Masuk ke perintah keempat, dir slash tanda tanya ini ya. Perintah dir. Perintah dir ini menunjukkan file bantuan untuk perintah directory memiliki lebih banyak konten daripada file bantuan sebelumnya yang ditampilkan. Oke. Sayangnya untuk macOS juga tidak ada perintah dir tersebut. Karena dir adalah perintah Windows untuk melihat daftar file dalam directory. Di macOS kita bisa menggunakan ls garis H atau ls
garis help untuk melihat bantuan pada perintah ls. Kita coba ls garis h, enter. Kita sudah bisa melihat daftar file dalam directory. Selanjutnya kita akan bersihkan file perintah sebelumnya dengan mengetikkan clear. Lanjut kita ke ipconfig. Perintah ipconfig adalah perintah yang bisa kita gunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, netmask, gateway, hostname, bahkan lama waktu sewa IP address pada network adapter yang terpasang pada komputer. Nah, ipconfig pada Mac agak berbeda. Kita mengetikkan if config yang adalah perintah yang sama pada cmd untuk ipconfig. Kita klik enter. Sudah terlihat seperti ini, perintahnya sudah bekerja. Kita klik clear lagi untuk menghapus. Terus kita ke perintah ke-6 yaitu ipconfig/all. Sama, untuk di terminal ini perintah ipconfig/all tidak ada, jadi kita menggunakan perintah yang sama namun berbeda untuk terminal. Di terminal kita ketikkan if config basis strip a, klik enter seperti ini. Perintahnya sudah berjalan, terus kita ketik clear lagi untuk menghapus, untuk berpindah ke perintah selanjutnya. Terus ipconfig/tanda tanya. Di macOS juga tidak ada karena ipconfig adalah perintah Windows. Namun kita bisa menggunakan man ifconfig untuk membaca manual perintah ifconfig-nya. Jadi kita ketikkan man ifconfig. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita beralih ke perintah selanjutnya, perintah ke-8 ifconfig release, ipconfig release. Di macOS juga tidak ada karena pada macOS alamat IP dikelola oleh Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP. Untuk melepaskan alamat IP yang diperoleh melalui DHCP, kita bisa menggunakan perintah sudo ipconfig set interface DHCP atau sudo ipconfig set interface known. Oke, untuk yang ke-9 juga sama, ipconfig/renew. Di macOS juga tidak ada karena pada macOS alamat IP diperoleh melalui DHCP tadi secara otomatis. Untuk memperbarui alamat IP, kita bisa menggunakan perintah sudo ipconfig set interface known. Selanjutnya ke-10 ipconfig/display DNS. Ini adalah display DNS, artinya adalah perintah digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS termasuk localhost koneksi. Lagi-lagi di OS tidak ada karena ipconfig/display DNS digunakan untuk menampilkan cache
DNS pada Windows. Di macOS kita bisa menggunakan sudo dschutil chdump and trace host. Seperti ini perintahnya. Sama saja, tapi perintahnya yang berbeda. Oke, kita ke perintah ke-11, ipconfig/flush DNS. Perintah ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS cache. Kalau di macOS, kita bisa mengetikkan sudo dschutil/chars atau sudo killall hup mdns responder. Oke. Kita lanjut ke perintah selanjutnya, ipconfig/register DNS. Perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer pada DNS server terdekat. Pada macOS juga tidak ada, karena pada macOS alamat IP dikelola oleh DHCP tadi. Untuk proses pendaftaran DNS sendiri dilakukan secara otomatis, jadi tidak bisa saya praktekkan. Selanjutnya perintah ke-13, ping. Ping ini adalah perintah untuk digunakan untuk menampilkan berkas bantuan untuk perintah ping. Kita ketik saja ping. Tampilannya akan jadi seperti ini ya. Terus kita clear untuk hapus. Terus net start. Perintah ke-14 adalah perintah net start. Ping tadi kita bisa coba ke ping 8.8.8 ya, untuk mengetahui jaringan komputer kita bagus atau tidak. Selanjutnya kita close saja. Selanjutnya kita ke perintah net start. Perintah net start ini adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Pada prinsipnya, NetStart sama dengan Task Manager. Jika Task Manager menampilkan proses dan aplikasi yang sedang berjalan, sedangkan NetStart menampilkan layanan informasi jaringan yang sedang dipakai beserta dengan informasi lainnya seperti IP dan portnya. Oke, selanjutnya kita akan ke perintah selanjutnya adalah net start. Net start ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Pada prinsipnya, net start sama dengan task manager. Jika task manager menampilkan proses dan aplikasi yang sedang berjalan, sedangkan net start menampilkan layanan informasi jaringan yang sedang dipakai beserta dengan informasi lainnya seperti IP dan portnya. Langsung saja kita ketikkan perintahnya. Tekan net start. Tampilannya akan jadi seperti ini. Menampilkan local address dan sebagainya. Oke, kita close saja. Kita ke perintah
ke-15 adalah tracer. Tracer ini digunakan tracer adalah perintah yang digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Ini dilakukan dengan mengirim pesan Internet Control Message Protocol atau ICMP echo request ke tujuan dengan nilai time to live yang semakin meningkat. Informasi rute yang merupakan data interface router yang terdapat pada jalur antara host dan tujuan. Tidak hanya itu saja, namun juga memberi banyak informasi. Pada macOS kita menggunakan perintah tracer route, trace route, OROUTE. Ini akan menampilkan informasi yang seperti sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya kita menggunakan perintah petping. Kita menggunakan perintah petping. Petping adalah perintah yang digunakan untuk mengukur network latency dan network loss. Petping mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan tracer. Berikut adalah parameter yang dapat Anda gunakan pada command petping. Oke, pada macOS perintahnya adalah tidak ada perintah yang setara, namun kita bisa menggunakan kombinasi perintah trace route dan ping untuk mendapatkan hasil yang mirip. Seperti itu ya. Terus kita ke NSLOOKUP. NSLOOKUP ini adalah perintah atau tools yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan IP yang sesuai dengan dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Pada macOS perintahnya sama, NSLOOKUP. Kita ketikkan NSLOOKUP, dia akan bekerja dan nanti akan menampilkan perintahnya. Kita ketikkan NSLOOKUP, misalnya kita ingin mengetahui website Google ya, kita ketikkan google.com. Nah, di sini servernya tertulis seperti ini dan addressnya seperti ini. Oke, kita close saja. Kita lanjut ke perintah nets. Perintah nets ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh nets seperti mengkonfigurasi pengaturan jaringan seperti IP address, subnet, MAC, default gateway, DNS, WINS, firewall, dan banyak hal lainnya. Pada macOS perintah nets juga tidak ada karena nets adalah alat konfigurasi jaringan pada Windows. Di macOS konfigurasi jaringan dapat dilakukan melalui sistem preference atau menggunakan perintah network setup. Network setup. Seperti ini ya. Terus kita ke perintah 19 adalah root. Perintah root ini digunakan untuk menambah, membuang, atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Perintah ini biasanya digunakan untuk host dalam jaringan yang mempunyai 2 atau lebih router. Root digunakan menyusun trafik komunikasi host berdasarkan IP dan subnet serta router atau gateway. Pada macOS kita dapat menggunakan perintah netstart/nr seperti ini.
Terus kita ke perintah terakhir adalah net. Net itu adalah ketika kita mengetikkan perintah net, kita dapat melihat opsi seperti tampilan pengguna, sesi, mulai, dan berhenti. Masing-masing opsi ini dapat membantu Anda menganalisis konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi. Pada macOS tidak ada karena net adalah perintah utilitas pada Windows. Di macOS, beberapa fungsi net dapat diganti dengan perintah lain seperti ipconfig, netstart, atau root. Oke, demikianlah tugas 2 yang dapat saya jelaskan. Lebih kuat dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.